kenapa bisa dia yang berat badan dari 45 kilo sekarang menjadi gede 85 kilo. Kenapa ceritanya kok bisa seperti itu? Simak terus dan jangan lupa subscribe Yuwon Channel. Oke. Ya, selamat datang di Yuwon Channel bersama dengan saya, Mr. Yuwon. Sudah lama kita nggak jumpa, mungkin sudah hampir seminggu lebih. Saya nggak bikin video karena saya sangat sibuk. Bukan sangat sibuk sih ya, mungkin banyak kerjaan. Jadi nggak hanya fokus di dunia Yuwon Channel, tapi saya memiliki sebuah kerjaan yang memang harus dijalankan ya teman-teman ya. Oke, sebelum video ini mungkin sedikit unik dan mungkin teman-teman sedikit kecewa atau bagaimana, tapi saya harap sih teman-teman nggak akan kecewa di dunia Yuwon Channel karena selalu ada motivasi dan selalu ada informasi dan sebuah generasi yang seperti bau terasi enggak? Bau terasi. Bau terasi gitu. Oke, video kali ini akan membuat sebuah cerita tentang seseorang salesman yang dimana salesman dari orang nggak bisa jualan ini. Sangat unik lah pokoknya, sangat harus menyedihkan. Yang nggak bisa jualan dan dimana dia terlahir bukan menjadi seorang cita-cita salesman, tapi dia bisa memiliki sesuatu banyak hal menjadi seorang salesman. Oke, sebelum mulai yaitu siapakah dia? Perkenalan dulu. Ini Mas Faldi teman-teman ya. Aduh, hidung saya gatel ya, bukan bohong ya, gatel lah. Jadi ini perkenalan Mas Faldi, seorang salesman Suzuki. Betul. Oke, Mas Faldi seorang salesman Suzuki. Kenapa bisa dia yang berat badan dari 45 kilo sekarang menjadi gede 85 kilo? Kenapa ceritanya kok bisa seperti itu? Simak terus dan jangan lupa subscribe Yuwon Channel. Oke. Ya, Mas Faldi bersama saya Mr. Yuwon. Terima kasih Mas Faldi sudah mau masuk. Sering masuk di dunia Yuwon Channel ya, kayaknya lebih banyak Mas Faldi ya. Betul Pak. Kali ini adalah sebuah video inspirasi, motivasi yang dimana tidak bau terasi yang tadi disebutnya. Ini adalah cerita tentang seorang salesman dari Mas Faldi. Ceritakan kehidupan Mas Faldi, biografi Mas Faldi dari nol bukan arti kosong ya, enggak. Pokoknya dari Mas Faldi mencintai Suzuki ini. Oke, ini Mas Faldi udah masuk di Yuwon Channel. Sudah saya kasih kertas putih ya? Sudah Pak. Oke. Putih. Ini kertas putih ajaib. Kalau udah dipegang Mas Faldi jadi hitam. Hitam itu banyak cerita ya. Negatif. Oke, Mas Faldi, sebelumnya sapa dulu Yuwon Channel dulu. Halo sahabat Yuwon Channel, salam kenal ya Faldi. Ya mungkin sebenarnya lebih ke berbagi cerita aja sih. Berbagi cerita kenapa kita ada di ruangan ini, ada dengan seragam ini, dengan brand ini. Kira-kira apa sih di balik ini? Ya kurang lebih ke situ aja sih. Karena sebelumnya jujur manusia terlahir itu nggak ada Pak yang mimpi jadi sales tuh, nggak ada Pak. Ya kan? Dari TK, SD orang ditanya mau jadi apa? Polisi, pilot, dokter, ya kan? Tentara. Ya kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, ketika kita udah nyemplung di dunia marketing ya udah tinggal kita berenang aja biar bisa bertahan hidup. Gitu kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke. Sapanya udah ya? Udah ya. Yang penting kita tetap selalu sapa teman-teman. Betul. Saksikan Yuwon Channel. Saya makasih banyak pokoknya, terima kasih. Oke Mas Faldi, teman-teman mau tahu ini sedikit cerita Mas Faldi. Sebelumnya Mas Faldi bekerja dimulai tahun berapa Mas Faldi? Pertama bekerja itu 2009 akhir atau bisa dikatakan 2010 lah ya. 2009 ya, dua itu akhir kan ya. 2009 itu kan baru ya. lulus SMA kan 2009 kan. Katakanlah 2010 baru mulai bekerja. Oke. Di saat yang lain kuliah apa segala macam, saya lulus SMA langsung fokus kerja. Lulus SMA kerja? Kerja Pak. 2009 akhir. 2009 akhir lulus SMA kerja. Langsung kerja. Oh, sambil kuliah nih? Belum. Oh, belum. Karena ekonomi kan masih belum stabil. Karena kan saya cari sendiri Pak. Oh, ini lulus sekolah? Betul. 2009 lulus sekolah ya? Lulus sekolah. Oke, 2009 masa-masa apa ya waktu itu ya?
main Tamiya ya mungkin. Oke, 2009 lulus sekolah. Waktu itu lulus sekolah SMA langsung bekerja. Langsung bekerja. Oh, kenapa nggak nganggur dulu pengen cita-cita gitu? Banyak kan orang nggak lulus sekolah saya mau nganggur ya. Gitu. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Tapi emang Mas Faldi sana Langsung bekerja keras kerja, ya. betul. Oke. Karena kan saya ada adik, Pak. Ada adik yang harus dibiayain. Oh, ada adik. Tuh. Kalau dia bahas adik berarti dia berapa saudara nih? Kesebelasan atau kedua-duanya? Oke, Mas Faldi berapa saudara Mas Faldi nih? Saya anak pertama dari 3 saudara. Anak pertama dari ketiga saudara. Mas Faldi anak pertama ya? Betul. Teman-teman yang anak pertama pasti tahu lah ya anak pertama itu seperti apa. Oke, simak terus video ini. Oke, anak pertama dari 3 bersaudara, ada ceweknya Mas Faldi? Nggak ada laki semua. Nggak ada lagi, laki semua. Laki semua. Berarti kalau tidur berantem dulu semua. Nah, nggak ada yang belain ya. Karena nggak ada ceweknya. Kalau ada cewek biasanya kakak nggak boleh gitu kakak. Ternyata ini seorang grup lelaki brotherhood. Betul, Pak. Oke, dari ini Mas Faldi lulus SMA, akhirnya bekerja karena memiliki tanggung jawab besar. Oh iya, saya punya gini. Tapi sebelumnya sedih dulu nih kayaknya. Mas Faldi, bapaknya ke kemana nih ini? Ya, itu saya mulai dari SD itu udah orang tua tunggal perempuan, Pak. Gitu. Sedih. Nggak usah sedih, nggak usah sedih ya. Oke, nggak apa ya. Oke. Ini jadi menyedihkan karena membahas keluarga teman-teman. Saya juga, aduh. Oke Mas Faldi. Jadi cerita orang tua pergi meninggalkan. Meninggalkan kita. Dengan dalam arti masih hidup atau Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu statusnya hidup atau gimana kan kita nggak tahu. Sampai saat ini. Sampai saat ini Mas Faldi. Sampai saat ini. Dari usia berapa ini Mas Faldi? Dari usia saya itu kurang lebih kelas 5 SD, Pak. Dari usia kelas 5 SD, Mas Tuh. Faldi sudah ditinggalkan seorang bapaknya, teman-teman. Ini ya, maaf ya teman-teman, ini kita dari marketing jadi tapi nggak apa. Tapi karena ini seru mungkin siapa tahu yang menonton ini siapa tahu bapaknya Mas Faldi langsung nih. Tapi kita akan interogasi Mas Faldi dulu biar dia ceritakan. Ya nggak apa-apa. Ada bawang merah, bawang putih nggak apa-apa. Oke Mas Faldi. Tadi kayak briefingnya nggak kayak gini. Tapi karena ya semua orang agar teman-teman mengetahui sejarah Mas Faldi itu seperti apa. Karena ya semua hidup punya masalah, yang nonton pasti juga punya masalah. Tapi setiap masalah kalau kita bisa ceritakan bisa meluangkan masalah kan, betul nggak? Betul Kan. Contohnya saya 1 + 1 saya nggak bisa gitu. Tanya siapa? Tanya teman. Ya 2 kan jadinya. Oke, Mas Faldi memiliki sebuah cerita dari background ditinggalkan oleh ayahnya dari usia SD kelas 5 ya? Kelas 5 SD, kurang lebih ya 10 tahun 11 tahun 10 tahun 11 tahun. Oke Mas Faldi. Dan waktu itu saat ditinggalkan Mas Faldi apakah mengetahui atau memang bapak lagi kerja gitu apa gimana di info gitu? Ya pada saat itu sih sebenarnya saya tahu. Saya tahu kalau misalnya memang orang tua nggak ada, cuman yang saya nggak tahan itu kan lihat ada yang paling kecil, Pak. Waduh. Gitu. 6 tahun di bawah saya kan. Oke, saya juga pernah. saya Kok jadi melo gini ya? Tapi memang ini membuat semangat Mas Faldi. Betul. Itu salah satu faktor Salah satu saya faktor. nggak pernah nyerah sama apapun. Teman-teman pasti juga akan memberikan semangat dong buat Mas Faldi ini. Komentarnya nih semangatnya ya. Mas Faldi ditinggalkan dan tetap berjuang, tetap semangat berpikir adik-adik saya masih kecil. Betul. Ya, masih usia mungkin ya masih SD juga ya, tapi beda itu ya. Apalagi paling kecil juga ada yang. Iya. Dan mama, ibu gimana? Selalu support pastinya ya. Ya ibu sih saya akuin ya. Ya kalau udah bicara ibu sih nggak ada lawan lah, Pak. Nggak ada lawan. Tapi apakah sudah menikah lagi Bu? Belum ya? Sampai saat ini tidak ada rencana itu. Tidak ada karena lagi karena emang ya fokusnya ibu adalah membesarkan kita. oh mama aku kangen mama. Itu, Pak. Oke. Fokusnya ibu membesarkan kita, gimana caranya? Ya minimal dari kita ada yang sukses lah gitu. Untuk menepis omongan-omongan yang ya pasti kan ada omongan-omongan yang gak enak kan yang masuk ke keluarga kita gitu. Betul, ya kita sebagai anak kita berjuang aja udah. Orang tua memang tidak bisa diganti. Betul. Apalagi ibu ya teman-teman. Ya oke Mas Faldi, kita mau doanya bersama di Dunia Yuan Channel.
Intinya apapun itu kita tidak akan menyalahkan seorang ayah Mas Faldi ataupun bagaimana, tapi Mas Faldi selalu berharap pastinya masih pengen ketemu ayah ya. Semoga Inisialnya boleh disebutkan Mas Faldi biar nanti siapa tahu dibantu nih langsung nih. Dunia Iwan Channel, teman-teman Dunia Iwan Channel mau membantu menemukan ayahnya Mas Faldi. Siapa tahu, boleh tahu sebutkan namanya Mas Faldi. Sebenarnya nggak perlu Pak. Kalau ya. kalau emang ayah masih sayang dia akan pulang kok. Oh, Ya kan? oke. Kita nggak perlu lah. Oke, tapi ya pokoknya inisialnya aja dari huruf depannya Mas Faldi masih ingatkah apa gimana? Hurufnya A. Hurufnya A. Untuk Bapak A. tolong ya. Anak Bapak jadi orang sukses sih sekarang ya. Oke. Pokoknya Bapak harus bangga dan kembali ya. Oke Mas Faldi, lanjutkan lagi topik yang bahagia lagi. Oke Mas Faldi, tadi sudah membahas tentang mengenai dari kerja keras lulus SMA, akhirnya bertekad bekerja di tahun 2009. Jadi apakah itu 2009 lulus SMA? IPA, IPS atau apa dulu SMA-nya? IPS Pak. IPS? IPS. Ilmu pengetahuan sosial ya, Sosial. bukan ya. Oke. IPS. Bekerja di bidang apa langsung 2009 ini? Awal kerja sih Indomaret Pak. Indomaret. Memang sih. Emang teman saya juga Indomaret ya. Indomaret. Itu awal kerja itu. Oh, Indomaret Alfamart good pokoknya. 5 langkah dari rumah Indomaret pasti. Tuh. Oke, di Indomaret Mas Faldi berapa bulan? Nggak lama sih. Nggak lama. Karena capek banget Indomaret. Karena capek Betul. ya. Oke. Mungkin badan Mas Faldi karena kurus dulu. Makanya angkat berat dikit capek nggak kuat. Akhirnya kemana Mas Faldi setelah di Indomaret ini? Masuklah ke dunia telemarketing banking, Mbak. Oh, telemarketing Mas Banking, Faldi. betul. Oke. Tahun 2009 akhir ya? 2010 ya? 2010 lah. Oke, di dunia telemarketing, kelah kesahnya apa sih Mas Faldi waktu itu? Keluh kesah ya, Ya, suka keluh duka. Bicara sukanya sih, ya pasti income kita lebih dari UMR, Pak. Oh, Kalau telemarketing, iya. minimal 2 atau 3 kali UMR lah. Oh, sukanya? Sukanya, Oh, karena kan oke. kita sering dapat insentif, gaji udah pasti lebih tinggi. Dukanya, itu bisa gampang darah tinggi, Pak. Bisa gampang. Bisa gampang darah tinggi. Itu sehari dimaki-maki orang ratusan kali, Pak, bukan puluhan kali ya. Oke. Oh, makanya Mas Adi kurus apa gimana? Enggak, memang masih kurus ya. Dulu masih kurus. Iya. Masih belum kenal otomotif masih kurus. Iya. Iya sih, saya juga pernah sih ditelepon sih. Dan saya pernah komplain juga sih. Emang. Semua orang pernah komplain masih. Oke, Pasti nggak lah. apa-apa. Nggak apa. Oke, ternyata ini dia yang kita komplain. Ini dia ternyata. Tutup, pokoknya tutup. Nggak apa. Oke, kita lanjutkan lagi kembali. Gimana? Setelah itu kamu berapa tahun di dunia telemarketing? Di telemarketing cukup lama, Pak, karena bisa dikatakan sempat nyaman sama telemarketing, yaitu karena basic income-nya memang lebih tinggi dari pasaran. Oh. Cuma memang setelah bertahun-tahun mulailah keluar jenuh, bosan, gitu ya, capek, capek diomelin ya. terus, Oh. gitu. Karena udah gitu kan skill kita kurang berkembang. Mungkin berkembang bagi yang meminati dunia ini ya telemarketing. Cuman ketika untuk yang suka dunia lapangan, suka bereksplorasi apa segala macam, nggak akan bisa berkembang di dunia ini seperti itu. Oke, jadi Saya sampai 2016-an, Pak. 2016. Betul, dari 7 tahun ya. Betul. Berarti dia ijazahnya SD kalau bilang. SD telemarketing. Cuman dari telemarketing ya itu saya bisa nafkahin keluarga, bisa sambil iya, kuliah, iya. bisa sambil Oh iya, dari lulus SMA kerja ke telemarketing sambil kuliah langsung. jarak setahun 2 tahun Jarak kerja. setahun 2 tahun. Saya ambil kuliah Jurusan apa? Lulusan apa Mas Faldi ini? manajemen, Pak. Manajemen. Betul. S1. S1. Pak A. Anaknya udah S1. Pokoknya Mas Faldi ternyata S1 ya. Oke, S1 loh Mas Faldi. Tapi waktu kecil pernah nggak ditanya cita-cita jadi apa gitu? Cita-cita jadi apa waktu kecil? Info dari orang tua sih pengennya dokter. Oh, dokter. Info dari ibu ya. Tapi nggak pernah cita jadi Nggak ada, Pak. Kan saya bilang manusia lahir nggak akan ada yang mau jadi marketing, Pak. Oh iya, seperti kita tim. Iya.
Gitu. Oke, jadi dari dokter akhirnya masuk ke telemarketing. Betul. Ke Indomaret dulu sih sebenarnya. Masuk ke telemarketing, bisa kuliah, bisa membantu adik-adiknya ya. Betul. Adiknya cowok ini Dua-duanya cowok. dua cowok ya. Kamu biayain kuliah nih. Sampai lulus, Pak. Sampai kakak pertama emang begitu sih ya. Yang jadi adik-adik pasti kakak. Oke, nggak apa, pasti jadi kakak itu pasti bangga sih. Siapapun yang menjadi kakak pasti memiliki rasa bangga. Nggak apa-apa, saya menegur korban untuk adik-adik saya, ya nggak? Betul, Pak. Yang jadi adik pasti juga akan bangga punya kakak. Ya semuanya sama rata sih. Tapi Mas Waldi tepuk tangan dulu ya teman. Sudah mampu membiayai adiknya, dua orang cowok dan membantu orang tua juga pastinya ya. Betul, Karena orang tua nggak kerja apa gimana? Saat saya udah bisa kerja, orang tua saya suruh istirahat, Pak. Oh, jadi Mas Waldi sudah belajar jadi kepala keluarga teman-teman. Betul. Udah nikah waktu itu Mas? Belum ya? Nikah itu 2018, Pak. 2018, berarti waktu itu banyak cewek yang ngantri, cuma Mas Waldi fokus kayaknya dia. Oke teman-teman, lanjut lagi. Setelah tadi akhirnya membantu adik-adiknya sampai tahun 2016. 16. Oke, 2016 merasa jenuh, banyak problema, banyak lain-lain, dan akhirnya Mas Waldi melakukan resign. Betul. Resign ya. Oke, Mas Waldi resign dari telemarketing 2016. Padahal dia ada S1 ya dari dunia telemarketing ini. Terima kasih buat telemarketing yang dulu terima Mas Waldi. Terima kasih sudah banyak ilmu buat Mas Waldi. Oke, akhirnya Mas Waldi berotasi kemana nih artinya? Itu pada saat resign dari telemarketing memang lagi awal rumah tangga, Pak. Oh, Jadi lagi diuji mungkin ya, lagi diuji. Habis nikah? Ya, habis nikah lagi diuji, akhirnya bingung kerja, padahal kita ada ijazah, cuman kayak ketutup, akhirnya jadi Gojek, Pak. Oh, Gojek. Ojek online tuh saya ngerasain awal buka ojek online yang ngantri di Senayan. Oh. Ngantri dari jam 5 pagi, dipanggilnya itu sampai siang baru itu antrian orang ribuan orang gitu. Gitu. Parah itu antrian. Tahun 2016 itu ya? Betul. Benar teman-teman tahun 2016. Kalau ada yang Gojek tahu lagi mungkin di Senayan itu ramenya minta ampun itu. Gojek baru-baru keluar itu. Iya, tahun 2016 Gojek baru keluar. Betul. Sangat ramai ya. Ramai banget, Pak. Oke. Apapun itu, Betul. walaupun ijazah kita tinggi, walaupun apapun, di mana kita nganggur, pasti pengen bekerja cari duit. Betul nggak? Betul. Yang penting halal aja. Yang penting halal. Keren nih. Oke, lanjut. Setelah gaji Gojek, dimaki-maki lagi nggak tadi teman-teman? Enggak ya. Gojek sempet nyaman, cuman saya pikir ini nggak akan bertahan lama, Pak. Oh, buat Mas Waldinya sendiri. Betul. Ya, karena Mas Waldi berpikir Hanya sementara untuk ya. Batu loncatan Batu aja. loncatan ya. Oke, setelah Gojek setahun, buat bapak-bapak yang Gojek, terima kasih Mas Waldi dan Gojek keren. Gojek keren ya. Mantap, dukung Gojek sekarang dan Gokar. Oke, Mas Waldi Gojek. Setelah Gojek pengalaman kena panas dingin dan lain-lain, akhirnya kemana lagi nih 2017 nih? Pada saat itu saya coba, Pak, rayuan maut dari teman saya di dunia otomotif. Masuklah ke brand Apa tuh? T itu, Pak. Iya. Brand TY. Berarti ternyata Suzuki bukan yang pertama gue Bukan yang pertama, tapi nggak apa-apa. Tetap akan kita simak terus kenapa dia menjadi mengakui brand pertama di hatinya. Oke. Brand TY, Mas Waldi. Betul. Brand TY berapa tahun nih dari tahun 2000? Dari 2017 sampai 2019 akhir. 2017 sampai 2019 Kurang lebih akhir. 3 tahun lah. 3 tahun. Betul. 3 tahun Mas Waldi mengalana di brand TY. Betul. Oke, itu pasti enak banget itu brandnya, keren ya. Alhamdulillah sih, Pak. Alhamdulillah keren. Oke, waktu itu pengalaman apa yang didapatkan Mas Waldi? Sebelum ke Suzuki kan brand TY dulu nih. Betul. Apa yang didapatkan, pengalaman hikmahnya, duka-dukanya? Apakah sama dia jadi seorang telemarketing yang dimaki-maki tapi duitnya banyak, atau kan di Gojek panas dingin tapi duitnya banyak juga ya waktu itu ya Gojek ya? Lumayan. Sehari 300.000 bisa dia. 300 sampai 500. 300 sampai 500 kan? Betul. Nah, ternyata Gojek hebat. Setelah dari Gojek langsunglah lanjut ke Brand TY nih. Brand TY ini Mas Waldi bisa mendapatkan apa nih waktu itu? Membeli sesuatu apa yang Mas Waldi mungkin nggak pernah beli gitu? 3 tahun saya di brand ini dapat roda 42. Wow, roda 42. Tepuk tangan dulu. Oke, di Brand TY. Motorsport Total 1. Brand. Hah? Motorsport 1. Motorsport 1. Sama Oke. motor metiknya 2. Motor metiknya 2.
Teman-teman lihat nih, ini di dunia otomotif ya, nggak cuma di Suzuki tapi Betul. pengalaman juga dapat ya. Di Suzuki juga bisa dapat seperti itu ya. Di Mas Waldi dia mengelola di dunia otomotif bisa beli roda 4 ya, mobil otomatis dan sebuah roda 2, walaupun dia seorang anak yang mungkin Bukan dari orang bahagia, Pak. iya mungkin bukan dari orang bahagia, Betul. bukan dari ayahnya yang bisa ngasih sesuatu, tapi dari keringat pribadi. Itu hebat sekali teman-teman ya. Oke, dari situ Mas Waldi 3 tahun lah di BRNTY Betul. sudah menghasilkan sesuatu, akhirnya memiliki rasa apa lagi, rasa saya kayaknya harus naik lagi nih, Harus explore lagi. explore kayaknya. lagi nih gitu ya. Betul. Oke, akhirnya Mas Waldi ketemu Dapatlah tawaran usaha, Pak. usaha. Usaha Belum sendiri. Suzuki, usaha dulu katanya. Iya, usaha dulu, Pak. Oh iya. Usaha ini saya pindah dari Jakarta, pindah ke daerah. Saya buka usaha, alokasikan semua dana yang ada. Baru sekitar 1-2 bulan, pandemi datang. Pandemi. Itu menghancurkan semuanya, Pak. Pandemi. Bahaya itu Pandemi. Oke, nggak apa-apa. Ternyata Mas Waldi pernah usaha tahun 20. 2020. Beberapa bulan doang. Beberapa bulan Nggak nyampe 6 melakukan bulan. usaha tidak menambah. Terus mobilnya masih ada waktu itu sampai kejual kah buat beli usaha? Mobil itu kejualnya untuk berobat istri. Itu sebenarnya nanti adanya di cerita pas udah masuk Suzuki, Pak. Oh gitu ya, oke. Oke, stop. Oke, nggak apa-apa. Mas Waldi akhirnya bangkrut di saat usaha. 2020 melakukan usaha. Usaha apa itu, Mas? Saya jual ubi kayu, singkong ya. mentah. Enak banget Jadi itu. saya borong dari sawah, kita jual mentah. Tapi di pasar juga udah ada yang jagain. Oh. Gitu. Pada saat itu laku sehari itu bisa 2-3 ton. Oke. Perputarannya gitu. cepat. Gitu. Karena pandemi, jadi kita udah telanjur beli yang ada di sawah. Pandemi, ya udah barang busuk, Pak. Oh. Itu kerugiannya. Jadi kita nggak bisa jual. Iya. Sementara kan kita udah bayar sama yang punya sawahnya. Oke, jadi memang bagi yang punya pengusaha, yang wirausaha pastinya pasti ada namanya gejolak naik turun ya. Betul. Tapi Mas Waldi ini sudah mencoba. Berarti kalau gagal, di atas gagalnya pasti ada kesuksesan ya. Betul. Berarti waktu itu Mas Waldi akhirnya karena mungkin ada sesuatu, langsung Mas Waldi masuklah ke Suzuki. Betul. Simak teman-teman. Dari orang yang gagal, langsung tiba-tiba dia masuk ke Suzuki. Oke, kita langsung ke cerita endingnya di Suzuki. Oke, Mas Waldi, Siap. kenapa bisa masuk Suzuki? Apakah Mas Waldi mimpi? Apa gimana? Kenapa kok pilih Suzuki? Karena kan dari brand TY, kenapa nggak ke brand BW, Betul. atau brand HD, atau brand apa gitu? Sebenarnya sih bisa dikatakan pilihan terakhir, Pak. Pilihan terakhir? Pilihan terakhir. Kenapa saya bilang pilihan terakhir? Karena pada saat pandemi, semua otomotif lumpuh, Pak. Oh iya. Hanya otomotif yang menjual mobil komersil yang bisa berjalan pada saat itu. Oh. Dan saya lirik Suzuki. Oh, Suzuki. Saya Suzuki. Harus Suzuki, brand komersil. Apa itu yang menurut New Carry ya? Betul. Karena jadi- ketika kita pelajari ternyata memang kalau udah bicara komersil, pandemi komersil, kalau kita beli dari brand Mitsu kan terlalu mahal. Iya. Di Daihatsu pun barangnya pun kurang. Ternyata kita sebelum saya masuk saya browsing kan. Karena memang yang naik ini ya si carry-nya pickup ini. Oh, si Carry Pickup. Itu alasan saya masuk Suzuki, Pak. Woi, betul sekali. Berarti Mas Waldi pintar membaca dia tuh. Membaca situasi dan lain-lain. Tapi waktu itu udah nikah. Ceritanya gimana? Masuk Suzuki. Jadi pada saat saya masuk memang kondisi ekonomi lagi jatuh. Iya, kondisi lagi mau jatuh. Padahal kan Istri lagi bangkrut ya. dirawat. Oh. Pada saat saya masuk itu istri lagi dirawat. Iya. Lagi butuh biaya. Saya masuk, saya dari Bogor, dari daerah kemari, itu bawa duit 200 ribuan. 200.000 200 ribu numpang di rumah ibu, numpang di rumah orang tua. nggak punya motor, Nggak punya motor. handphone udah cacat, udah parah dah itu, Pak. Berarti Suzuki Suzuki bener-bener mampu menambah bisa gagal. Oke, nggak apa. Pokoknya teman-teman yang di dunia wacana mau kerja di Suzuki, apapun masalahmu terselesaikan di Suzuki. bener.
Bener ya? Tergantung gimana kita menyikapinya. Pada saat kita lagi di posisi minus, kalau kitanya insecure ya kalau bahasa sekarang ya, insecure, malu apa segala macam, ya lu makin hancur. Iya, betul sih. Tapi kalau lu nya kuat, ya lu bisa balikin semua itu keadaan. Oh, gitu. Okay. Saya masuk ke sini nggak ada motor, Pak. Masuk ke nggak punya motor. Pinjem sama adik. Betul. Itu pun kalau dia lagi mau ke kampus saya ngalah. Oh, iya. Yang dulunya Mas Faldi punya mobil, betul, punya semuanya, tapi dia mencintai seorang istrinya, dia berkorban, relakan semuanya, hasilnya yang dari nol tadi relakan, akhirnya dia mempunyai keputusan, ketekatan, masuklah mencintai Suzuki. Betul. Dari Suzuki itulah yang berat badan dari 50 ya. Iya, naik ya kurang lebih, sekarang jadi berapa? Hampir 100 ya. Hampir 100 teman-teman. Berat badan lo ya. Jadi intinya kalau orang bahagia tuh dilihat dari badan ya, berarti ya dilihat dari ekspresinya semuanya sih bahagia ya. Tapi ini menakjubkan sekali dari 50 sampai 90 dari Suzuki ini ya. Iya, Pak. Oke. Suzuki pengalaman pertama Mas Faldi nih di Suzuki ini. Waktu itu interview ya. Betul. Interview dan lain-lainnya Mas Faldi didapatkan motivasi. Betul. Pada Mas Faldi menjual apa itu? Pickup ya. Memang pickup paling bagus ya Mas Faldi ya. Betul, karena pada saat itu memang kan kondisi pandemi ya, pandemi ya, betul. Orang juga nggak mungkin mau beli mobil pribadi, aneh-aneh kan. Betul. Oke. Akhirnya ini 2020 berarti cuma setahun teman-teman ya. Betul. Setahun ya Mas? Setahun. Dari ngedrop turun, hancur ke Suzuki, naik lagi. Alhamdulillah naik lagi teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak nih, terutama untuk pembeli mobil yang melakukan transaksi pada Mas Faldi, yang sudah membantu Mas Faldi. Kalau nggak berkat Bapak Ibu yang mau beli mobil lewat Mas Faldi, mungkin dia nggak akan seperti ini ya. Betul banget. Iya, Mas Faldi terima kasih banyak. Terima kasih sekali pada Bapak Ibu, terutama konsumen saya. Betul. Yang udah percaya sama Faldi ya untuk proses mobilnya. Semua berkat Bapak Ibu juga mau membantu ya. Pokoknya ini yang di Dunia Iwan Channel bersama Suzuki. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pemesanan mobil Suzuki, saya harap sih, saya harap pokoknya hubungi Mas Faldi. Ada di deskripsi. Dia akan membantu sebaik mungkin, spesial mungkin, harga sebagus mungkin. Semua kita servis. Semuanya diberikan servis yang sangat terbaik dari Mas Faldi ini ya. Betul. Karena banyak pengalaman. Jadi Mas Faldi mengetahui ini. Dulu saya begini. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu yang pengen membantu apapun, langsung dibantu ya. Pasti Pak. Semua kondisi kan? Kita bantu. Ya, karena Mas Faldi sudah pernah merasakan hal apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan, mau beli mobil baru lah, apa gimana lah gitu ya. Oke Mas Faldi, di Suzuki di sini Mas Faldi sudah berapa unit Mas Faldi dijual ya kira-kira nih? Kurang 50 lebih. Ada ya? Iya 50. 50-an ya, 50-an ya. Pokoknya terutama terima kasih banyak juga untuk semua konsumen yang udah Suzuki percaya. Dan terutama saya juga Yuan Channel, Mr. Yuan juga terima kasih udah diterima oleh Suzuki dan akhirnya kami membuat video seperti ini, ingin memberikan motivasi maupun bagi teman-teman yang mungkin masih saat ini belum bisa bekerja, bisa datang ke Suzuki Puri Indah ya. Betul. Nanti bertemu dengan saya Mr. Yuan langsung. Nah, nanti saya bantu bagaimana masuknya, bagaimana bisa pendaftarannya gratis. Tanpa dipungut biaya apapun. Teman-teman bisa datang ketemu bersama saya Mr. Yuwon, nanti saya bantu, saya terima. Saya lagi butuh banyak karyawan ya. Jadi untuk sebagai salesman ya teman-teman ini, bukan sebagai administrasi ataupun teknisi ataupun yang lain ya, sebagai salesman aja. Oke, Mas Faldi, mungkin apa yang akan mau disampaikan dan sesuatu apa yang Mas Faldi ingin ungkapkan mengenai rumah kedua di Suzuki ini? Ya Mas Faldi tiap hari bangun pagi melihat Suzuki, mobil lagi, tidur, ke rumah cuma sebentar, Suzuki. Apa ucapan Mas Faldi ataupun sesuatu yang ingin Mas Faldi sampaikan? Boleh? Kalau bicara Suzuki, kayak bicara nafas Pak, saat ini ya Pak. Karena
ya jujur ya dari Suzuki, dengan perantara Suzuki ini udah bisa membuat saya, anak saya, keluarga saya hidup. Ya walaupun kita rezeki kan dari mana aja ya. Cuman dengan payung Suzuki ini, alhamdulillah rezeki saya dan keluarga diberikannya lebih baik. Seperti itu. Terima kasih sedalam-dalamnya dari terutama saya pribadi dan keluarga, untuk keluarga besar Suzuki. Udah mau terima saya, udah mau kasih saya ilmu, pelajaran dan semua yang belum saya dapatkan di tempat-tempat kerja sebelumnya. Karena di Suzuki ini jujur, pada saat saya masuk Suzuki ini, ya saya posisinya benar-benar minus Pak, bukan nol. Kalau nol mungkin masih nggak punya utang ya. Kalau nol, kalau minus itu kan memang udah nggak punya, banyak utang. Minus ya. Betul, minus, benar-benar minus, nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah nggak butuh waktu lama Pak, hitungan nggak nyampe setahun, semuanya berbalik dan alhamdulillah ada lebih lah hitungannya. Seperti itu, saya bisa lanjut, maksudnya bisa tetap biayakan ibu, biaya keluarga, sampai terakhir ya intinya bisa berjalan kembali normal lah gitu. Walaupun ada sedihnya pada saat saya sudah mulai punya, sudah mulai dapat, ditinggal istri pada saat itu kan. Istri udah almarhum. Meninggal. Waduh, 2 teman-teman. bulan saya kerja gitu. Ya cuman pada saat itu ya, selama saya 1 tahun di bulan Suzuki ini nggak pernah yang namanya nggak jualan Mbak. Ya. Saya lihat bagus sih memang. Iya, walaupun pada saat istri meninggal pun 1-2 pasti jualan. Karena pada saat itu kan sedang berkabung apa segala macam ya. Cuman tetap nggak nol sama sekali, nggak pernah. Jangan sampai lah. Ya karena pada saat kita sudah diberikan seragam ID card oleh Suzuki, suka nggak suka, mau nggak mau, berarti Suzuki percaya sama saya. Dan saya nggak akan sia-siain kepercayaan itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika kita udah kerja keras dan kita nuntasin kewajiban kita, Suzuki ini nggak pernah pelit kasih apa yang kita udah kerjakan. Dan terbukti beberapa bulan terakhir ini penghasilan saya di atas 20 juta setiap bulan. Setiap bulan teman-teman. Sampai gaji bulan lalu pun saya belum lihat. Ya karena kita, ya kalau teman-teman mobil mungkin tahu ya. Itu dimana saatnya kita kerja benar dan lurus tanpa neko-neko, pasti hasil pun ngikutin. Itu aja sih Pak poinnya. Pada saat kerja dimanapun, yang penting kita nggak pernah berbuat jahat sama orang. Teman-teman, tadi saya sedikit sedih sekali karena teman-teman belum mengetahui bahwa ternyata istrinya Mas Faldi sudah meninggal, almarhum. Kita untuk yang Islam ataupun non-Islam, mohon doanya agar beliau, karena kita menyebutkan nama beliau, semoga beliau tetap almarhumah istri dari Mas Faldi di surga tenang dan bahagia bisa melihat Mas Faldi, dan anaknya Mas Faldi ada 2 ya, satu ya, anak Mas Faldi 1. Mohon doanya bersama, dipersilahkan sesuai agama masing-masing. Namanya siapa Mas? Lia Amelia, untuk almarhumah Ibu Lia Amelia. Doa untuk sesuai kepercayaan teman-teman semua ya. Mohon 1 kali aja. Mohon untuk doa aja, berdoa agar kita sama-sama diberikan ketenangan ya. Fatihah. Oke, Mas Faldi, tadi sudah cerita mengenai keluarganya. Ternyata menjadi berkat Suzuki, Mas Faldi bisa mampu membangun kembali yang dimana hanya sebuah, ibarat kata sebuah gundukan tanah kecil akhirnya menjadi sebuah gunung. Dalam arti gunung itu besar ya, besar dan mampu menaungi semua keluarga Mas Faldi, karena Mas Faldi ini saat ini menjadi seorang kepala keluarga ya, berkata ya Mas Faldi ya. Oke, Suzuki selalu di hati bersama Mas Faldi. Baik. Nah, Mas Faldi, ini sedikit akhir cerita, kita kembali lagi happy lagi ya. Tadi sudah sedih. Suzuki, promo akhir tahun gimana Mas Faldi? Dan sama satu lagi, kemarin kan Hari Ibu ya, kita belum bikin videonya. Nanti ada videonya Hari Ibu itu sama Mas Faldi, cuman kita belum bikin. Tapi karena ini tadi unik kan Mas Faldi. Gimana, apa yang diberikan ke ibu nih? Apa disadari ibu tadi Mas?
Apa nanti aja dibikin videonya aja, ditonton videonya aja hari Ibu ya. Oke, nggak apa. Pokoknya spesial ya pasti ya. Boleh. Ya, oke. Oke Mas Faldi, promonya akhir tahun. Karena Bapak Ibu udah menonton video ini, Bapak Ibu berhak membeli mobil sama Mas Faldi, dapat voucher 1 juta. Ya nggak? 1 juta. 1 juta langsung dari Mas Faldi. Karena udah nonton ya hari ini sampai akhir. Nanti kodenya adalah langsung WA Mas Faldi dengan kode Cinta Suzuki ya. Nah, nanti kode Cinta Suzuki Mas Faldi. Nah, nanti Mas Faldi langsung jawab, oke siap, voucher 1 juta langsung diberikan dengan pemesanan unit apa nanti dibantu Mas Faldi ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Oke Mas Faldi, promonya bisa dijelaskan Mas Faldi? Akhir tahun ini yang sangat bagus kayaknya nih. Boleh Mas Faldi biar teman-teman tahu nih. Promo terbaik akhir tahun. Bicara komersil dulu Pak. Ini Komersil. Unggulannya Suzuki nih. Unggulannya Suzuki. Bicara komersil, ini sih sebenarnya mau percaya mau enggak ya, kalau bilang nggak masuk akal ya emang ini promonya Pak. Iya. DP 1 juta. DP 1 juta. Wah, oke. Mas Faldi kasih DP 1 juta. DP Keren 1 banget, juta, keren banget. Carry pick up. Carry pickup di luaran nggak dapat loh teman-teman ya. Nggak dapat ya, Mas Faldi doang nih. Apalagi? Untuk carry pick up DP 1 juta, angsurannya 3 jutaan aja. Angsuran 3 jutaan aja. Oke, lanjut. Apalagi Mas Faldi? Buat mobil keluarga masa depan. Masa depan. New R3 Pak. All new R3. Wus, luar biasa. Sebutkan promonya Mas Faldi yang mau kasihkan ini. Kadang narasumber ini keren ini. Apa? New R3 itu DP-nya 23 juta. Oke. Angsurannya cuma 4 jutaan. DP 23 juta, angsuran 4 juta. Jadi murah banget. Ini murah banget teman-teman ya. Banget. Cuma akhir tahun, setahun sekali, pas momennya. Cuma akhir tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada DP-nya gede, pasti angsurannya turun. Ya nggak? Lebih murah lagi. Oke, Mas Faldi, sikat. Sebutkan lagi Mas Faldi promonya. Untuk XL7 Pak. XL7, XL7. Oke, sebutkan promonya. DP-nya 30 juta. DP 30 juta, 30 juta. 4 juta juga. Angsuran 4 juta teman-teman. Dapat mobil lebih bagus, angsurannya sama. Wah, Mas Faldi dah baik hati itu. Disebutkan semuanya promonya. Ini berarti Mas Faldi gajinya 20 juta. Kalau promonya dibongkar dia nggak dapat gaji kayaknya. Tapi nggak apa-apa karena niat kita baik. Pokoknya hubungi Mas Faldi ya. New Carry, All New R3 lagi promo bagus-bagusan akhir tahun ini. Oke, Mas Faldi, promonya itu aja, jangan banyak-banyak. Kalau mau lanjut promonya langsung WhatsApp. Langsung WhatsApp. Ya. Kodenya Cinta Suzuki ya. Siap. Ada di deskripsi di bawah sini, di link sini ada ya. Oke, Mas Faldi, ada lagi cukup ya? Cukup Pak. Cukup, oke. Saatnya kita tutup di Dunia Yuan Channel. Mas Faldi kasih kata-kata buat pemirsa Yuan Channel ini. Oke? Satu kata, tetaplah berbuat baik walau sekelilingmu jahat. Oh. Karena ada gunanya semuanya Pak. Wah. Meledak teman-teman ya. Oke. Tetaplah berbuat baik Tetaplah berbuat baik walau sekelilingmu jahat. Oke. Mantap. Oke, Mas Faldi, terima kasih banyak di Dunia Yuan Channel. Thank you banget. Siapa? Kita lanjutkan video lagi ya di lain waktu lagi. Boleh. Sebuah mengenai video tentang cinta kasih ibu ya Mas Boleh, Faldi. boleh. Ceritakan ya, masuk lagi ya biar teman-teman mungkin penasaran nih adik-adiknya Mas Faldi, orang tuanya, keluarga Mas Faldi seperti apa, rumahnya seperti apa. Tonton terus dan jangan lupa bantulah Mas Faldi bisa jualan banyak lagi. Boleh. Oke ya. Makasih teman-teman. Yo, dadah. Ini buat Mas Hari, ini buat Mas Ali Said Asgar yang kuning, ini buat Mas Habib yang udah pesen, terus yang merah ini buat si Faldi, buat kanvas katanya, terus yang hijau ini buat si Andi suka warna hijau katanya, biar itu katanya hijau lumut seneng dia. Terus Santoso mana ya? Santoso Maden nih, dia request spesial katanya, mau merah juga.
Sekarang ini buat Aden biar nggak ngambekan, biar bininya makin sayang. Ya ini buat Santoso, ini cocok nih kalau buat Santoso, biar kayak bos-bos Arab Saudi. Oke, besok ya dikirim.